Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endah Dwi Oktavika dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1A, NPM F0G020045. Saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Sistem saraf merupakan suatu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang untuk diterjemahkan dan mengantarkan informasi yang diperoleh ke efektor. Fungsi sistem saraf yang pertama yaitu input sensori, menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, integrasi. Otak dan sumsum tulang belakang mengolah informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirimkan kembali respon dihasilkan. Yang ketiga, output motoris, mengantarkan impuls ke efektor baik sel maupun organ atau terutama otot dan sel-sel kelenjar yang akan menghasilkan respon tubuh. Sistem saraf terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, sistem saraf pusat, dan yang kedua, sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terletak di bagian tengah tubuh, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf dibangun oleh jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari neuron dan sel-sel glia. Neuron membawa atau mengantarkan impuls saraf. Glia merupakan sel-sel pendukung neuron. Sel-sel pada sistem saraf yang membawa impuls saraf disebut dengan neuron. Struktur neuron. Yang pertama adalah dendrit yang berfungsi menerima sinyal dari reseptor maupun dari neuron-neuron lainnya. Yang kedua, badan sel, terdiri dari nukleus dan organel-organel sel. Ketiga, akson berfungsi mengantarkan impuls ke sel-sel neuron lainnya. Tipe neuron berdasarkan fungsinya. Yang pertama neuron motorik, yang kedua neuron sensorik, dan yang ketiga neuron intermediate. Neuron motorik berperan dalam mengantarkan sinyal saraf dari sistem saraf pusat ke efektor atau umumnya ke otot dan sel-sel kelenjar. Efektor kemudian memberikan respon terhadap stimulus yang diterima. Kedua, neuron sensorik, menerima rangsangan atau stimulus seperti cahaya, panas, tekanan, dan zat-zat kimia serta menyampaikan informasi yang didapat ke sistem saraf pusat. Ketiga, neuron intermediate, berperan dalam membawa impuls saraf di antara bagian-bagian pada sistem saraf pusat. Tipe neuron berdasarkan bentuknya, yang pertama bipolar, kedua multipolar, ketiga unipolar, dan keempat anaksonik. Bipolar terdiri dari satu akson dan satu dendrit. Multipolar terdiri dari satu akson dan banyak dendrit. Unipolar memiliki satu akson yang bercabang. Dan anaksonik terdiri dari banyak dendrit tapi tidak memiliki akson. Lalu, bagaimana proses pengantaran impuls saraf pada neuron? Neuron merupakan sel-sel yang mengantarkan impuls saraf. Ketika akson dalam kondisi aktif, akson mengantarkan impuls saraf. Kondisi ini disebut juga dengan potensial aksi.
Pada kondisi biasa atau akson tidak mengantarkan input saraf, bagian dalam akson bermuatan negatif dibandingkan bagian luar. Potensial aksi dihasilkan melalui aliran ion bermuatan positif yang melewati membran akson. Ketika saluran ion natrium terbuka, ion natrium bergerak masuk ke dalam akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan positif. Ketika saluran ion kalium terbuka, ion kalium bergerak keluar akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan negatif kembali. Audio Jungle. Saluran ion natrium terbuka, ion natrium bergerak masuk ke dalam akson. Bagian dalam akson menjadi positif. Saluran ion kalium terbuka, ion kalium bergerak keluar akson. Bagian dalam akson menjadi negatif kembali. Sekian dan terima kasih. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.